ngetik di sini, kerja ya kan. Pingin layar yang lebih gede juga bisa. Misalkan nih, nah ini udah bisa nih, asik kan? Tuh, asik kan? Oh, oke. Nah tinggal gini aja, kan masuk ke Google Chrome. Tuh, ini ada dua floating window, dan ada satu layar gede yang bisa di split screen lagi. Tuh kan, masih bisa loh. Oke, hari ini saya bakal nyoba fitur yang sangat amat jarang banget ada di HP-HP dan di gadget-gadget Xiaomi, yaitu fitur MHL. Dan di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana enaknya nih kalau pakai Xiaomi Pad untuk bikin office. Dan pertama hal yang kita butuhkan tentu adalah Xiaomi Pad sendiri, ya kan? Nggak mungkin kan kita nggak nyoba kalau nggak ada Xiaomi Pad-nya. Nah, lalu yang kita butuhkan kedua adalah stand tablet. Ini udah saya beli dari zaman Xiaomi Pad 5. Saya beli di toko offline, harganya 15.000. Mungkin untuk yang cari di link deskripsi, kalian bisa cek di bawah ya. Saya cantumin di sana. Ini dia bagus banget, simple, dan juga sangat keras ya, tek gitu kan. Dan misalkan ininya udah mulai longgar, kamu tinggal ngencengin di bagian ini aja. Tinggal kamu gini jarinya, terus kamu giniin. Nah, dia langsung kenceng lagi kayak baru. Nanti ada sering waktu juga ada longgar, cuma lama banget sampai kalian lupa gitu. Jadi ini adalah stand yang sangat saya andalkan untuk semua tablet dan HP. Tapi cocok aja buat tablet ya. Kita taruh di sini. Ini enak, bisa di adjustable di bagian belakang sini ya. Jadi kalian mau atur tingkat kemiringannya sesuka kalian. Terus ini adalah benda yang sangat berperan penting kali ini. Ini udah saya review juga videonya, cek aja di deskripsi. Buat yang mau beli juga saya cantumkan linknya di sana. Ini adalah peranan penting kali ini, serius. Dan di sini udah saya pasang sebuah dongle dari mouse. Ini ada dongle dari mouse yang akan kita pakai setelah ini. Nah, ini sangat penting sekali dan wajib dipunya kalau kalian punya Xiaomi Pad 6. Saya rasa ya. Terus kita colokkan aja di bagian USB-nya. Nah, ini adalah mouse yang sering saya pakai, Logitech, murah-murahan aja kok, cuma 100 ribuan kecil. Belinya juga di offline. Dongle-nya tadi udah saya pasang di USB hub yang ada di sini ya. Jadi udah bisa langsung dipakai. Nah, lihat ya. Udah bisa langsung dipakai mouse. Nah, bisa nih. Bisa ya pakai mouse ya. Nah, lalu kita harus punya yang namanya keyboard Bluetooth. Tapi karena saya nggak punya keyboard Bluetooth, saya pakai keyboard wire. Ini juga bisa. Nah, saya pakai keyboard Gamen Titan 3. Ini juga udah saya review kemarin. Link pembeliannya juga udah aku taruh di bawah kalau kalian berminat. Saya lebih suka pakai keyboard ini karena lebih murah ya. Jadi daripada beli aksesoris yang orinya tuh, saya lebih suka beli yang kayak gini ya, pretelan kecil. Tapi cara saya lebih asik kok pakai ini gitu kan. Sekarang kita pakai kabel USB. Di sini kalian bisa pakai kabel USB dari bawaan charger dari HP Xiaomi, dari Xiaomi Pad 6, bawaan bisa kok. Tapi kalau kalian mau pakai kabel lain bisa, yang penting ya itu ya. Mau dari Type C ke Type C, mau dari Type C ke Type E, yang penting ini USB hub-nya mendukung. Nah, ini saya pakai kabel dari Xiaomi nih. Kan lebih relate ya sama teman-teman ya, udah pasti punya kabel dari Xiaomi. Nah, ini tinggal dicolokin di hub-nya aja. Nah, udah nyala lampunya barusan. Sekarang bisa dibuat ngetik. Oke, sekarang kita coba ngetik. Nah, ini udah enak nih, udah kayak desktop banget ya. Aku adalah anak gembala, selalu riang serta gembira. Udah bisa ngetik, udah enak. Ada mouse, ada keyboard, udah jadi proper ya. Cuma karena emang ini wire, mungkin agak ribet kalau dibawa kemana-mana. Nah, sekarang nih, misalkan kalian merasa, aduh, kok layarnya kekecilan nih, pengennya layar yang lebih gede. Nah, kita pakai fitur MHL yang ada di Xiaomi Pad 6 ini. Jarang-jarang loh ada fitur TV output di gadget dari Xiaomi. Kita akan siapkan dulu bahannya. Kita perlu monitor atau TV yang mendukung HDMI. Nah, di sini udah saya siapin sebuah TV. Bukan yang ini ya, tapi yang ini TV 28 inch dari LG. Lalu kita siapkan kabel HDMI to HDMI. Nah, sekarang akan saya pasang dari dongle HDMI ini masuk ke TV untuk bisa TV output. Caranya tinggal pasangkan HDMI yang ada di sini. Nah, ini udah terpasang. Lalu kita sambungkan bagian satunya ke televisi atau ke monitor kalian.
Nah, sudah dipasang, sekarang tinggal kita hidupkan TV-nya ya. Pastikan udah nyolok listrik. Kalau nggak nyolok listrik, nyolok mana lagi coba? Dan sudah termirroring dengan baik di sini. Ini mungkin kalau di gambar monitor ada layar flickernya ya. Ini karena nggak pas aja. Coba saya atur dulu biar nggak flicker. Nah, kalau di 1/50 dia nggak flicker. Nah, jadi seperti ini kalian udah bisa ngetik di sini kerja ya kan. Bikin layar yang lebih gede juga bisa. Misalkan nih, notice. Cuma saya merasa kayak ada delay sih. Bekerja tak pernah malas ataupun lelah. Nah, bisa ngetik pakai keyboard, pakai mouse juga di TV yang gede. Misalkan layar Xiaomi Pad 6 ini kurang gede. Buat saya sih udah gede sih. Jadi menurut saya enggak perlu itu ya. Nggak perlu di TV gede, cuma buat kalian yang mungkin mau presentasi, mungkin fitur ini akan sangat membantu. Kenapa saya pakai hub ini ya, saya rekomendasikan ya, karena waktu saya coba pakai kabel-kabel yang USB Type-C ke HDMI dari merek PX dan beberapa merek lainnya, ini malah nggak kedetek, entah kenapa ya. Padahal dulu kedetek, cuma sekarang malah lebih kedeteknya di yang USB hub PX ini. Linknya udah aku taruh di bawah ya, buat kalian yang tertarik, reviewnya juga udah, biar bisa kalian bisa cek di video sebelumnya, udah saya review juga. Dan seperti ini. Dan satu lagi benda yang harus kalian miliki ya, kalau punya Xiaomi Pad 6. Gamepad. Ini saya beli yang murah-murahan aja, harganya cuma, kalau di online ada di 70 ribuan kecil juga ada, merek X3, T3 juga ada, sama aja. Pairingnya gampang, tinggal kalian hidupin dan hidupkan aja Bluetooth-nya, pilih Gamepad. Buat kalian yang mau pertama kali nge-pair dengan Xiaomi Pad, kalian harus tahan tombol power dan tombol X ini untuk bisa istilahnya kayak nge-broadcast, ini loh gua Bluetooth-nya ada gitu kan. Nah, tapi karena saya udah nge-pairing, tinggal pencet ini. Nah, udah menyala. Lalu saya hidupkan Bluetooth-nya di sini. Enak ya, karena ada gede displaynya bisa ya. Nah, saya hidupkan Bluetooth-nya di sini, saya cari. Nah, ini gamepad-nya udah ada. Tinggal saya klik gamepad, connecting, langsung more setting. Gamepad, nah udah terkoneksi. Nah kalau udah terkoneksi kayak gini, dia lampunya akan berkedip di sini ya, di sebelah sini, biar bisa kalian buat main. Kalau dia kayak gini, dia fungsinya jadi kayak mouse. Nah kalau mau ngegame harus pencet satu kali lagi biar ada di sebelah sini lampunya, gitu ya. Misalkan nih pengen main nih, wah saya pengen main Aether SX. Nah kalian udah, nah suaranya juga langsung teroutput di sini ya. Nah, kelihatan ya. Jadi sekarang kalian udah bisa main game di layar gede. Nah, ini udah bisa nih. Asik kan? Tuh. Asik kan? Oh, tuh kan. Nah. Jadi kan bisa main PS, kalian bisa kerja di layar yang lebih gede, di TV. Tinggal kalian butuhnya yang mana sih? Kalau saya sih sudah seneng pakai layar Xiaomi Pad 6 ya. Lebih gede, bisa dibuat kemana-mana juga bisa. Kalau ini ya opsi aja, misal kalian mau pakai layar yang gede atau enggak. Outputnya udah bisa masuk ke sini. Cuma waktu saya coba di OBS, entah kenapa saya rada kesulitan sih. Dan lebih enak pakai SCRCPY, misalkan masuk ke OBS ya. Dan ini dari USB, HDMI capture, saya colokin kabel HDMI. HDMI-nya masuk ke USB hub, dan USB hub-nya masuk ke Xiaomi Pad 6. Nah ini ya, bisa masuk ke OBS. Nah ini adalah tampilan kalau masuk ke OBS ya. Di sini saya pakai USB to HDMI, jadi kayak HDMI capture. Terus dari HDMI capture saya colokin kabel HDMI masuk ke USB hub, dan USB hub-nya masuk ke Xiaomi Pad 6. Dan seperti ini hasilnya. Saya rasa sih ya entah kenapa ya tidak berjalan begitu sempurna seperti yang kalian di sini, dan saya merasa ada kayak delay gitu. Jadi lebih bagus SCRCPY. Terus juga misalkan, dan untuk Microsoft Office-nya saya sih udah pakainya serba online ya sekarang ya. Misalkan kayak presentasi, ini saya pakainya Google Doc gitu kan.
Misalkan di mana? Nah, ini mau buka apa? PPT dari klien. Nah, ini bisa. Ini bisa kok pakai Google Doc kok. Nah, terus misalkan pingin dokumen, ini juga bisa dari Google Doc. Oh iya, tadi yang PPT tadi Google Slide ya, saya salah ngomong ya. Nah, ini bisa. Nah, ini dari Google Doc juga bisa. Buka ya. Kalau ngeditnya sih saya jarang sih ngedit kayak gini sih. Saya nggak terlalu sering pakai MS Office soalnya. Diedit juga bisa ternyata ya. Cuma memang saya nggak terlalu paham sih kalau tentang Microsoft Office di tablet gitu ya. Terus kalau untuk Excel ini ada apa? Microsoft Excel di Google Play gitu ya. Cuma ini kita pakai WPS aja ya bawaannya ya. Grand. Disetujui dulu aksesnya. Terus kalian bisa. Nah, ini apa ya ini ya? Nah, lalu yang saya suka dari Xiaomi Pad 6 ini ada beberapa pembaharuan yang jelas ini menepis bahwa ini bukan sekedar HP yang dibesarkan ya. Contohnya misalkan ini. Nah, kita lagi buka nih, buka browser nih ya. Kita lagi buka detik.com. Ini belum ada internetnya nih. Belum saya hidupkan wifi-nya. Terus kita bisa langsung buka split screen gini aja caranya. Kita tarik dari 3 sini ke sini. Set. Nah, kita tinggal pilih aplikasi apa yang mau dibuka selanjutnya. Nah, misalkan Facebook. Nah, kita bisa langsung membuka Facebook di sini. Nah, jadi ini udah bisa split screen, bisa kalian atur sendiri, ya kan? Terus bisa kalian copot juga. Nah, udah bagus ya ini ya. Ini udah seamless banget sih ini sih. Mungkin brand lain kayak model Samsung mungkin lebih seamless lagi ya. Cuma di sini udah bagus loh. Ini kalau kalian ingat dulu di mana di Xiaomi Pad 5 ini nggak ada kayak gini gitu loh. Nggak bisa senyaman ini. Misalkan Genshin Impact. Nah, kita Genshin Impact mau buka sama tutorial gitu kan. Kita mau main Genshin Impact buka sama tutorial yang ada di Google misalkan. Nah, tinggal gini aja. Kalian masuk ke Google Chrome. Nah, di sini kalian bisa cari apa nih caranya gimana gitu kan. Nah, ini bisa diatur juga nih. Oh, enak banget nih. Nah, yang tadi floating window juga masih ada di sini. Tuh kan? Masih ada di sini floating window-nya. Dan bisa buka sampai 4 lagi. Tuh, ini ada 2 floating window. Ada 2 floating window dan ada 1 layar gede yang bisa di split screen lagi. Tuh kan? Masih bisa loh. Masih bisa di split screen lagi. Misalkan buka YouTube. Nah, ini nih yang enak banget nih. Bisa 4. Tuh kan? Kamu buang ke kiri langsung dia jadi minimize banget. Enak banget loh. Ini peningkatan banget nih dari Xiaomi nih, serius. Xiaomi Pad 5 dulu nggak bisa kayak gini, nggak bisa senyaman ini. Ini nyaman banget nih, serius. Masuk ke bagian security. Di sini kalian juga bisa hide aplikasi ya. Di sini hide aplikasi, misalkan Aether SX2 nih, pengen saya hide sama kalkulator. Nah, ini udah ke hide ya. Nah, setelah kalian masuk ke sini, Aether SX2 dan kalkulatornya hilang. Nah, gimana cara nampilin hide app-nya? Tinggal gini aja, tinggal dicubit tapi kebalik ya, dari kecil ke besar. Nah, dia langsung kebuka. Di sini ada Aether SX2, ada kalkulator. Dan ini ya cukup nyaman sih kalau dipakai ya. Terus di sini juga masih ada dual app. Nah, dual app juga masih ada. Kalau kalian mau bikin aplikasi dengan dua akun ya, Nah, ini kamu bisa bikin. Terus juga di sini juga masih ada second space. Di mana ya second space ya? Oh, ini. Nah, di sini masih ada turn on second space. Jadi ruang kedua. Jadi misalkan nih. Nah, nanti kalau udah dia langsung masuk ke sebuah space yang berbeda. Mantap kan? Jadi beneran kosong gitu. Ini kok nggak ada apa-apanya isinya gitu kan? Nah, kalau mau balikinnya pakai yang confirm first password. Jadi ada 2 ya, password untuk buka pad-nya sendiri sama password untuk buka second space-nya.
Nah, langsung balik lagi ke tampilan yang utama. Gitu aja deh, mantep kan? Nah, jadi untuk reviewnya sampai segini dulu. Atau mungkin kalau ada sebuah aksesoris tambahan yang saya rekomendasikan untuk Xiaomi Pad 6 adalah pasti speaker Bluetooth. Karena tetap sebagus-bagusnya speaker gadget, mau speakernya 4, speaker tablet, tetap masih lebih bagus speaker Bluetooth yang ya harganya 300 ribuan ke atas lah, yang udah ngebas-ngebas. Jadi waktu main Aether SX2, PS2, nonton film, pengalamannya akan lebih imersif lagi. Jadi mungkin segitu aja hari ini percobaan saya dengan Xiaomi yang bisa MHL TV output. Jadi segitu aja videonya dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.